Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Di situ ada dua muatan pembelajaran, yaitu PPKN dan SPDP. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, persiapkan alat tulis kalian. Oh ya, tidak lupa harus berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 2. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun, walau berbeda-beda. Perhatikan teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tenggir di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itulah sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang diwujudkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, dari bacaan tadi, kalian ulang lagi videonya, atau kalau ada kesulitan, kalian tanya ke guru kalian masing-masing. Tulislah kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bakat berikut. Apa perbedaan yang ada? Silahkan kalian cari di bacaan tadi apa perbedaan yang ada, kalian tulis di buku tulis kalian. Terus selanjutnya bagaimana menyikapinya? Menyikapi apa? Menyikapi perbedaan yang ada di bacaan tadi. Terus selanjutnya apa manfaat hidup rukun? Kalian ambil kesimpulan dari bagian tadi, apa perbedaan yang ada, bagaimana mensikapinya, dan apa manfaat hidup rukun dari bacaan yang tadi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan.
Perhatikan bacaan berikut. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun, formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun, untuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian, ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang harus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalau dalam masa daring seperti ini, diskusikan bisa lewat WA atau media sosial yang lain, bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian. Secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Nah, kalian juga dapat melihat tari lego-lego baik di YouTube ataupun dan lain-lain di media sosial yang lain di internet. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut pola lantai. Berarti pola lantai pengaturan posisi pada penari. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Di sini ada gambarnya. Tari klasik yang banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian yang pertama yaitu tari Yospan dari Papua. Tari Serimpi Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Ini menggunakan pola lantai vertikal. Pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, tari yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut.
Nah, tarian yang menggunakan pola lantai ini yaitu tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, serta tari Rande dari Sumatera Barat. Nah, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Dari video pembelajaran hari ini, silakan kalian putar ulang videonya dan tanyakan kepada guru kalian apabila ada hal-hal yang belum jelas dalam video pembelajaran kali ini. Materi-materi dalam video pembelajaran jangan lupa ditulis di buku tulis kalian. Baiklah, terima kasih.